Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN kelas 9 ya. Dalam bab kedua tentang Undang-Undang Dasar 45. Baik, langsung saja. Minggu lalu kita sudah belajar juga pembahasan tentang Undang-Undang Dasar 45. Tapi belum Ibu jelaskan ya. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan. Kita masuk dulu. Tujuan belajar Undang-Undang Dasar hari ini adalah ini bisa Anda lihat semuanya. Nah, Anda bisa menyebutkan makna undang-undang, kemudian bisa menguraikan makna 1, alinea 2, alinea 3, dan alinea 4. Nah, kemudian Anda analisis nanti hubungan setiap alinea. Nah, sebelum kita masuk, minggu kemarin Ibu sudah memberikan ya Undang-Undang Dasar 45 itu yang mana, seperti apa. Itu ada di PDF minggu kemarin yang dimulai dengan kata-kata Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itulah maksudnya Undang-Undang Dasar 45. Nah, di sini dasar filsafat negara, di dalam undang-undang ini ada dasar filsafat negara. Ada kata-kata Pancasila. Dasar filsafat negara itu ditandai dengan kata-kata berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah kata-kata apa nih? Pancasila. Pancasila ini sendiri adalah dasar filsafat negara. Seperti itu ya. Kemudian, pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ada pokok pikiran yang pertama persatuan, kedua ada pokok pikiran keadilan sosial, kemudian ada pokok pikiran kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran yang keempat, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ada 4 pokok pikiran yang Ibu tandai garis-garis merah ini berarti penting ya. Nanti Anda pahami. Kemudian, hubungan keempat pokok pikiran tadi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan sila Pancasila. Nah, hubungannya adalah kalau negara persatuan, pokok pikiran pertama negara persatuan, ada di sila ke-3. Pokok pikiran negara berkeadilan sosial, ada di sila ke-5. Negara berkedaulatan rakyat ada di sila ke-4. Pokok pikiran negara berketuhanan yang Maha Esa ada di sila ke-1 dan 2. Nah, selanjutnya, hubungan alinea dari alinea 1 sampai ke-4 tahun 1945 adalah alinea 1, 2, dan 3 ini maknanya adalah menjelaskan atau mendahului terbentuknya negara Indonesia. Sedangkan di alinea keempat ada pernyataan mengenai keadaan setelah negara Indonesia terbentuk. Jadi kalau sudah terbentuk negara kita ada di penjelasannya ada di alinea keempat. Tapi kalau baru mendahului terbentuknya negara ada di alinea 1, 2, dan 3. Kemudian, setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hubungan satu sama lain. Alinea keempat merupakan penjelmaan dari alinea 1, 2, dan 3. Pelaksanaannya ada di alinea keempat. Alinea pertama diwujudkan dalam alinea kedua. Dan seterusnya, alinea ketiga diwujudkan dalam alinea keempat, saling berurutan. Kemudian, cita-cita bangsa Indonesia. Kita punya cita-cita? Punya. Setiap orang punya cita-cita. Cita-cita artinya harapan, keinginan. Nah, harapan bangsa Indonesia apa? Mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Ini cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian, bangsa Indonesia juga punya tujuan. Tujuan bangsa Indonesia ini
tidak pernah berubah, selalu ada di alinea keempat. Dimulai dari kata-kata melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini tujuan negara Indonesia. Ingat-ingat, tujuan negara Indonesia ada di alinea keempat, diawali dengan kata melindungi, dan seterusnya. Dan diakhiri dengan perdamaian abadi. Nah, mudah-mudahan Ananda semua paham ya. Kemudian, upaya yang dilakukan negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Ini bisa Ananda baca, memberikan kepastian dan perlindungan hukum, kemudian menyediakan fasilitas umum, kemudian menyediakan sarana pendidikan, kemudian memberikan biaya pendidikan, kemudian menyediakan infrastruktur sarana transportasi, dan menyediakan lapangan kerja, mengirim pasukan perdamai. Ini banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan negara kita dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Selanjutnya adalah yang terakhir, selesai. Nah, silakan Ananda nanti setelah pembelajaran materi yang belum mencatat dicatat dulu ya. Dan untuk selanjutnya akan ada nanti info dari Ibu kita di grup kelas ya. Nanti akan secara rinci akan Ibu jelaskan. Terima kasih untuk hari ini. Semoga Ananda paham ya, Undang-Undang Dasar itu seperti apa. Undang-Undang Dasar itu sumber hukum tertinggi. Kalau tidak ada hukum, negara kita akan hancur, kacau, berantakan, dan tidak akan harmonis, tidak akan tertib. Jadi hukum dibuat tujuannya untuk supaya tertib, semua kehidupan harmonis, baik, dan tujuan negara dan tujuan bangsa tercapai. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.